Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di sorga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam sorga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Lukas pasal 11 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Siapa yang berbahagia? Pada suatu hari, ketika Yesus masih berbicara, berserulah seorang perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, "Berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau." Tetapi ia berkata, "Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Bunda Maria berkata, "Sesungguhnya mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia." Kebahagiaan Maria bukan pertama-tama karena ia adalah Bunda Yesus, tetapi karena ia adalah pendengar dan pelaku firman. Kebahagiaan Maria ini membuka peluang bagi siapa saja untuk disebut berbahagia di hadapan Tuhan Yesus, sejauh ia mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Memelihara di sini artinya membuatnya bertumbuh dan menghasilkan buah. Firman Tuhan itu tidak hanya perintah melulu, tetapi juga janji. Dengan demikian, memelihara firman-Nya berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan Tuhan, serta mengharapkan kebahagiaan yang Tuhan janjikan. Janji Tuhan itu bukan sesuatu yang masih jauh, tetapi sekarang kita sudah mulai melihatnya, meskipun belum sepenuhnya. Di dalam diri Tuhan Yesus, janji Tuhan telah terrealisasi. Yesus datang membebaskan kita dari dosa dan menghancurkan benteng pemisah di antara manusia yang dibangun atas perbedaan ras, gender, dan status sosial. Memang kita belum sepenuhnya mengalami semuanya itu, karena kita masih berada dalam tubuh yang fana ini. Supaya sukacita dan harapan kita ini tidak padam, marilah kita selalu membuka telinga kepada firman Tuhan Yesus. Kebahagiaan kita orang Katolik itu sederhana saja, yaitu berbahagialah jika Yesus Kristus selalu diikutsertakan dalam setiap keputusan, dalam setiap tindakan, dan dalam setiap perilaku kita. Artinya, kalau mau jadi orang yang berbahagia, Tuhan Yesus selalu diikutsertakan di dalam setiap langkah hidup kita. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Bapa, kami bersyukur karena Engkau telah menyatakan firman-Mu kepada kami lewat Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Semoga kami selalu setia kepadanya. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita,
dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan harian sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.